Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan yang nonton video ini masih dalam keadaan sehat ya. Ngopi sore kali ini masih sama Dea ya Om, sama Om Vini juga. Dan kita kali ini bakal ngomong tentang fungsi uang dan investasinya masih dalam perspektif Islam, betul? Ya, betul. Nah, kayaknya sih bakal asik banget sih Om kita ngobrol kali ini karena lagi hits banget, lagi tren-trennya. Semua orang kayaknya lagi giat-giatnya untuk nabung lah, baik itu di reksadana, investasi, obligasi, dan lain sebagainya. Tapi kan kita jadi masih bingung sebenarnya gimana sih pandangan Islam terhadap tren ini. Jadi tanpa berlama-lama, kita bakal langsung mulai aja ya Om. Baik. Yuk. Oke Om. Jadi kalau menurut pandangan dia nih, apalagi setelah COVID ini, kita tuh banyak banget yang makin waspada sama uang dan lebih prepare lah, lebih bersiap untuk masa depan karena lebih tidak pasti kan situasinya. Apalagi di tengah situasi ekonomi dunia yang beberapa negara udah resesi ya Om ya, udah membuka resesinya. Indonesia belum sih ya Om, belum membuka resesi. Secara informal sudah resesi. Oh, secara informal. Sudah resesi, kita sudah masuk fase penurunan tingkat GDP ya, juga mulai juga beberapa keadaan pengangguran sudah mulai bertambah juga. Itu indikator dari resesi ya. Oke, berarti informalnya sudah lah ya. Sudah terjadi. Nah, jadi orang makin kayak aduh khawatir masa depannya gimana, uang saya amannya dibawa kemana. Makanya orang banyak yang nabung nih karena takut nilai uangnya itu makin lama makin turun di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak pasti ini. Tapi dia mau balik lagi ke dasarnya sih Om. Yang kita bicarakan di sini kan uang gitu ya. Nah, apa sih uang itu menurut pandangan ekonomi Islam? Masya Allah, luar biasa deh ya ini. Milenial udah ngomongin uang ya. Ngomongin uang. Karena BU Om kita, butuh uang. Butuh uang. Uang itu dalam pandangan ekonomi Islam ya, sebagai alat tukar atau alat transaksi. Ya, jadi kita menjadikan uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi ya. Jangan gagal paham. Uang bukan barang atau jasa, tapi uang itu adalah alat untuk ditukarkan dalam transaksi ya. Nah, kemudian tapi uang juga bisa untuk investasi sebenarnya. Gini, ketika dia punya uang sekian rupiah gitu ya, setelah kebutuhan konsumsi cukup terpenuhi dari income dia, saya pengen tanya dulu ya. Dia kira-kira kalau katakan uangnya uang 1 miliar rupiah, dia mau menggunakan uang itu, apakah tetap dikonsumsikan lagi, tambah boros-boros uang, atau misalkan bikin usaha di sektor real, ya, atau dia mau coba belanjakan di sukuk, ya, obligasi syariah, ya, bantu pemerintah lah di dalam pembangunan. Coba gimana milenial nih? Om tanya dulu. Kalau 1 miliar ya Om sekarang? Iya, bisa 1 miliar ya. Udah sih pasti penuhin dana darurat ya dulu, karena sekarang dana daruratnya makin besar ya, kira-kira 12 kali pengeluaran. Kalau itu masih ada, pasti didiversifikasi sih Om. Ya nggak mungkin disimpan di misalnya investasi semua enggak, tapi kalau dia sih mungkin lebih akan didiversifikasi aja. Mungkin ada yang taruh di emas, mungkin ada yang taruh beberapa buat puterin usaha nyata, karena itu yang kelihatan uangnya gitu ya. Beberapa juga mungkin kita taruh di sukuk untuk ya istilahnya kepastian jatuh temponya pas dari pemerintah gitu. Kalau dia sih kayaknya gitu. Nah, ini menarik. Jadi milenial ya seusia dia ternyata sudah punya argumentasi yang kuat ya, bahwa uang itu memang tidak sekedar untuk konsumsi ya. Ketika ada kelebihan itu disimpan, mungkin tabung juga, itu pikiran konvensional ya. Lama itu ditabung ya. Nah, nanti ada sekian sebagai hasilnya. Tapi milenial juga ternyata sekarang coba mikirin ke sektor real, ke usaha simpan saham di perusahaan gitu ya, atau bahkan mau coba untuk simpan dalam artian membeli emas ya. Mas Rio misalkan. Bukan ya? Adik saya. Oh, Mas Rio. Salah. Salah. Dia beli emas sekian batang, disimpan, nanti pada saat harga bagus lepas. Itu dibolehkan dalam Islam. Dibolehkan itu. Investasi seperti itu. Mohon maaf, tidak dengan menyimpan uang, dengan menjadikan uang seperti komoditi, dibungakan gitu. Kayak apa tuh komoditi? Ya, misalkan begini, dia punya uang banyak,
Kemudian dia membelanjakan untuk para orang yang berutang. Dia mengutangkan uang kepada orang lain, ya. Kemudian dikasih interest rate sekian persen. Kalau orang pinjam 10 juta, dia kasih 10%. Itu riba. Nah, dalam Al-Quran sudah jelas, ya. Dalam surah Ali Imran, surah ayat ke-330, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta riba, ya, dengan berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, semoga engkau mendapatkan sebuah keberuntungan. Jadi nggak boleh makan riba. Lebih baik kalau dia punya 1 miliar, oke, bagus ya, diversifikasi. Dia katanya mau main di saham syariah, ya. Kemudian mau disimpan dalam bentuk emas, sektor usaha real gitu ya, bikin KPK kecil-kecilan gitu ya. Itu bisa bagus karena juga menyerap tenaga kerja. Sehingga uang itu nggak berputar di dia aja. Mutar di keluar ya. Keluar, orang dapat pekerjaan, dapat gaji. Nah, Om sangat senang ketika generasi milenial seperti ini udah punya wawasan yang jauh ke depan, ya, tentang bagaimana. Keren. Nah, sebenarnya mungkin banyak sih Om yang udah melek tentang kesadaran pentingnya uang ini ya. Tapi ada juga yang khawatir Om, karena yang sebut Om tadi riba. Sebenarnya kenapa sih riba ini dilarang dalam Islam Om? Apa karena ya jelas ada ayatnya ya, jelas ada yang tadi Om sebutkan. Tapi emang dampaknya untuk orang lain atau ada yang merugikan nggak sih Om kalau kita memakan riba atau orang yang memakan riba? Gitu? Jelas ya. Pertama, kalau orang yang beriman itu ketika ada sebuah turun ayat dari Allah, ya, melalui Muhammad, itu kita samina wa atona, kan, kita mendengar dan kita taat. Nah, secara real riba itu mengapa berbahaya? Karena dia telah menekan, ya. Orang meminjam uang sekian rupiah tapi ditekan dengan tambahan gara-gara ada nyusahin karena ada sebuah space waktu yang ada jeda waktu dengan dia penambahan cas. Nah, itu yang memberatkan. Padahal ketika orang mau pinjam 1 rupiah, 2 rupiah, balikinnya aja sama. Senilai itu, nggak boleh ada karena ada jeda itu dikenakan sebuah tambahan. Nah, jadi kembali ke tadi tentang investasi uang, ya, lebih baik uang-uang yang dia punya, anak udah milenial nih, milenial ya, keren. Coba kalian itu usahakan di sektor real. Berani untuk bertarung di persaingan yang ketat ini, bikin usaha apa, ya. Kalau atau mungkin tadi misalkan ya sekedar atau mudharabah. Ya, bagi hasil. Ya, jadi gini, dia sebagai pemilik modal, itu sebagai sohibul mal. Ya, misalkan Om Bini sebagai modorib, orang yang memutar uang. Nah, di sektor apalah usaha, ya, usaha yang halal. Nanti hasil dari keuntungannya kita bagi 2. Paro-paroan lah. Bisa di satu pertanian. Ada lahan, kita beli lahan, kita tanam sawi, tanam cabai, hasilnya keuntungannya kita bagi 2. Itu sistem paruan itu sistem yang dulu pernah kita lakukan secara umum, ya. Terus menerus, ini lebih baik, halal gitu, ya. Gitu. Itu kan kalau misalnya kita uang apa ya, aktif income lah ya Om, ya istilahnya ya nggak sih, karena kita mengusahakan sesuatu gitu. Kalau misalnya kita butuh yang passive income gimana Om? Karena kan kita nggak mungkin, misalnya yang tadi kita punya uang 1 miliar itu, tapi ternyata setelah dikeluarin saking banyaknya uang tetap masih ada yang tersimpan. Nah, ini baiknya disimpan di mana Om? Apa kita diamin di tabungan aja atau kita harus belikan instrumen investasi yang lain Om? Karena kita tahu kalau misalnya kita diamin di tabungan, pasti nih value uangnya akan turun dalam 10 tahun atau 20 tahun, besok juga udah harganya udah beda lagi. Ya, untuk generasi milenial, ya, Om sarankan ketika ada kelebihan dana setelah masih dipangkas untuk kegiatan lain, masih juga dana, lebih baik diinvestasikan, bisa saja misalkan di sektor keuangan, ya. Misalkan tanam di, bisa saja misalkan di apa namanya, deposito, bisa deposito syariah, bisa kemudian misalkan reksadana syariah, bisa gitu ya. Yang pasti uang tidak mengendap di bawah bantal, ya. Harus diputar gitu. Setelah buka usaha sudah, ya, sudah beli emas juga sudah, masih ada sisa, ya bisa simpan deposito syariah atau tabungan syariah. Itu juga sebagai dana pihak ketiga, perbankan juga butuh modal. Nah, mungkin singkat aja sih Om, apa sih beda utama antara syariah dan konvensional? Ya, dalam konteks syariah itu, kalau kita simpan dana, misalkan tabungan, ya, wadiyah amanah, misalkan ya, tabungan yang diinvestasikan oleh si pihak bank itu,
nggak pernah ada janji di awal. Ketika Anda simpan tabungan sekian rupiah, nggak ada janji awal bahkan akan uang sekian persen akan didapat. Nggak ada itu ya. Tapi setelah hasilnya nanti diperoleh, setelah diputar, ya ada hasilnya baru dibagikan ya, itu profit sharing gitu ya, gitu kan. Nah tapi kalau di komplain kan tidak, komplain di awal sudah dijanjikan bahwa akan dapat sekian persen ya. Padahal kita hari esok itu bebannya berat buat perbankan komplain ya, berat sekali. Dia harus janji untuk membayar janji dia sekian persen per setiap bulan gitu kan. Jadi kalau yang dia nangkep sih syariah itu kayak lebih ya realitas aja, karena kita nggak bisa memastikan besok, jadi kita nggak janjiin besok kamu akan untung, tapi kalau mau nyimpen kita bisa simpan di jalannya gitu ya Om. Betul. Oke deh, mantap. Berarti tadi udah jelas ya Om ya, investasi yang boleh investasi ya, dan dibolehkan dalam Islam. Boleh. Yang tadi ada emas, ada juga deposito. Dan juga reksadana emas. Bahkan sukuk. Oh sukuk. Ini yang lagi hit nih Om, karena baru keluar nih Om ini sukuk. Apa sih Om si sukuk itu? Mungkin boleh dijelasin sedikit. Iya, itu sebuah jenis janji pemerintah ya untuk membayarkan kembali kepada investor atas simpanan atau atas pembelian ya obligasi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk kegiatan pembangunan. Itu sukuk gitu. Dengan sistem bagi hasil, bukan bunga ya. Nah, itu ada dengan batas sekian tahun, sekian waktu. Nah, nanti setelah itu tempo, nanti akan ada bagi hasil masuk ke ke investor tadi. Oke, mirip dengan obligasi tapi dalam bentuk bagi hasil, ya, bukan bunga. Returnnya bukan bunga, tapi bagi hasil. Oke. Seperti biasa, sesuai judulnya kita ngopi sore, pasti belum ada kopi di sini ya. Jadi dia harus ngambil kopi dulu ke belakang. Enggak. Sebentar ya. Makasih. Oke. Request yang bikin kopi, nggak salah nih gitu kan gitu ya. Oke, kita coba ya dulu ya Om. Baik, bismillah. Mantap banget nih. Mantap banget. Oke, lanjut lagi Om. Tadi kita udah bahas tentang investasi yang diperbolehkan dalam Islam itu ya Om ya. Iya. Sekarang dia mau nanya, yang nggak diperbolehkan itu yang seperti apa? Ya, investasi yang kita danai ya pada sektor-sektor yang jelas terlihat haram atau subhat ya. Haram misalkan, mohon maaf, kita investasikan ke produk-produk yang dilarang oleh agama. Investasi pada sektor pembangunan pabrik khamar ya. Kemudian pada investasi pada sektor-sektor yang mengandung unsur prostitusi, itu nggak boleh kita danai. Nah, itu yang kita harus waspada, hati-hati. Dana yang kita simpan itu harus pada perusahaan atau pada sektor perbankan yang memang betul-betul menjamin bahwa dana yang kita taruh itu diputar, mensupport dana mereka itu pada hal yang halal saja. Yang haram apalagi subhat pun tidak boleh. Kita hindari subhat. Subhat itu abu-abu ya. Halal, haram, tengah-tengah abu-abu. Tinggalkan yang subhat itu. Ya, itu dalam kaidah fikih seperti itu. Jadi bukan hanya bukan hanya janjinya aja kan, tadi kita harus menghindari yang ada janji-janji di awal. Janji di awal pun jelas nggak boleh. Bukan hanya yang ada janji di awal, tapi yang produknya juga ya Om. Produk jasanya harus halal. Itu ya teman-teman. Jadi yang kita harus lihat juga nih, kalau misalnya kita mau investasi, misalnya itu tuh perusahaan apa, gimana cara dia muter uangnya, barangnya apa, terus bersih nggak, nah gitulah. Ya. Nah, banyak kan Om ini berarti apa yang harus kita lihat dari suatu produk investasi lain. Dari mana sih kita benar-benar tahu bahwa investasi yang kita lakukan itu halal dan bebas riba, selain yang udah tadi kita analisis sendiri gitu. Ada nggak sih Om? Ya, menarik deh ya. Jadi ketika kita mau tanamkan modal kita pada sebuah perusahaan atau pada perbankan, kita cek dulu kira-kira apa output yang akan mereka produksi. Nah itu ya, kemudian track record perusahaan itu atau perbankan itu dia biasa mendanai sektor apa. Jadi seorang investor itu wajib untuk mengecek track record, kemudian kemana dana itu dibelanjakan. Nah itu penting. Nah, itu cara untuk melihat untuk melihat bagaimana tentang kehalalannya. Gitu. Jadi biar bersih, halal dan toib, jadi kita berkah nanti rezekinya itu. Ada lembaganya nggak sih kalau misalnya kayak makanan kan ada MUI juga ke sini Om, kayak dia nge-labelin
Menarik. Setiap perbankan itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Ya, jadi kalau perbankan syariah itu insya Allah sudah aman, tidak akan menginvestasikan pada sektor-sektor yang halal ataupun abu-abu, karena ada DPS-nya, Dewan Pengawas Syariah. Nah itu yang menjadikan kita sebagai investor aman. Kalau kita punya kelebihan dana, tabungkan, kemudian depositokan ke perbankan syariah. Itu bagian dari karena sudah ada Dewan DPS yang mengawasi itu kemana uang itu dibelanjakan. Ibaratnya gampangnya kalau misalnya kita mau aman gitu, kita malas ngecek satu-satu perusahaannya, kita lihat aja itu udah terdaftar di DPS gitu mungkin. Betul. Jadi kita lebih tenang lagi, baik dalam janji-janji depannya ataupun produknya. Kalau udah terdaftar di DPS pokoknya insya Allah udah ada yang jaga lah ya. Ya, selama ada DPS yang mengawasi, ya itu berarti aman. Aman, tidak akan sesat kemana dana kita dimanfaatkan. Mantap Om pembahasan kita kali ini. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang nonton di sini. Boleh tulis langsung aja di komen. Nanti insya Allah Om Vindi langsung balas di komen ya Om ya. Insya Allah. Ya. Dengan senang hati saya akan coba untuk jawab semaksimal saya. Nah, karena ini sepengetahuan dia segini, jadi pertanyaannya kayaknya masih segini-segini aja. Mungkin teman-teman yang udah terjun langsung mungkin udah menemukan study case nyata. Harus apa nih, boleh langsung tulis aja di komen. Nanti insya Allah Om Vindi bakal reply dan menjawab semua pertanyaan yang ada di komentar. Mungkin segitu dulu aja Om. Baik. Perbincangan kita kali ini bermanfaat banget dan mudah-mudahan sih kita juga bisa bantu pemerintah ya, karena sukuk itu ternyata bisa jadi jalan kita bantu pemerintah ya Om. Bisa, sangat bisa. Ya, masyarakat bisa berpartisipasi membangun pemerintah, membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatannya dan sebagainya melalui sebuah sukuk. Nah, tuh. Investasi sukuk. Ya. Nah, betul banget yang nasionalisnya tinggi kita udah pasti halal karena udah dijamin sama DPS-nya. Terus kita juga bisa bantu negara untuk yang lebih baik lagi lah, baik pembangunan maupun apa-apanya lah. Sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Amanda pamit, Om Vindi juga pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.